Oke, jadi hari ini itu adalah hari terakhir temen gua ada di Australia. Dan dia besoknya mau pulang lagi ke Vietnam. So, buat bye-bye farewell, kita mau makan di satu tempat yang harga makannya adalah gaji orang sebulan. Gua ini baru ngerekam di hari berikutnya, soalnya gua kemarin gak sempet ngerekam dan gua lagi sakit. Ya sekarang gua udah lumayan mendingan lah seperti ini gara-gara entahlah virus atau apapun itu. Amit-amit jangan tok wood. Yes, kita bakal bedah, kita dapat makan apa aja. Yang harga makannya bisa sampai sekitar $560, berarti sekitar 7 jutaan kali ya buat 2 orang sekali makan. Jadi kita tuh mau makan di restoran Omakase. Nama restorannya Aoisuki di entahlah di jalan ini, bukan di tengah-tengah kota ya, gak banyak orang. Kita makan sekitar 7 juta Indonesian rupiah. Di sini tuh bisa dapat apa di sini? Jadi Omakase itu tuh semacam chef choice. Jadi chef choice itu tuh kita datang ke restoran, kita nggak milih menu. Biasa kalau misalnya kamu datang ke restoran, menunya tuh dikasih terus kamu terserah mau beli makanan apa kan. Nah, Omakase tuh oke, lu bayar gua sekitar 7 juta. Udah kamu bayar aku 7 juta buat 2 orang, aku bikinin makanan apapun itu, dan ya terserah aku gitu mau bikinin kamu apa. Itu adalah Omakase. Kesana aku disambut dengan makanan yang namanya chawamushi. Jadi chawamushi itu tuh Japanese steam egg, dimana telur di steam tuh diuapin lah ya, dikasih, dimasaknya bukan direbus, bukan digoreng, cuman di steam, diuap lah istilahnya. Rasanya enak, lumayan, kayak asin-asin, manis-manis gitulah. Terus kuning, telurnya tuh semi kuning, cuman gak kuning. Kayak telurnya udah dicampur, cuman kuningnya gak terlalu banyak, jadi relatif putih lah telurnya. Dan ada rasa-rasa umami-nya seperti micin sih rasanya. Terus dish kedua aku tuh dikasih, dan makanan kedua itu tuh scallop, yang kayak scallop cincang gitulah. Terus dikasih semacam rumput laut dan dikasih nggak tahu sup apa, rasanya semacam asam-asam begitu. Dan ada telur ikan salmon di atasnya. Jadi si chef itu ngomong di sana udah dicampur terus rumput lautnya dimakan seperti layaknya makan mie. Porsinya kecil banget. Kalau misalnya diukur sama jari, piringnya segini, scallopnya segini, kecil banget. Di sana aku mulai mikir, gila, gua makan segini bakal kenyang nggak sih? Aku makan enak juga, ya udahlah, agak asam-asam gitu rasanya, asam, agak anyir, sama telur salmonnya lumayan asin. Sudah kita habis, diambil tuh piringnya, kita dikasih ikan, gak dikasih bumbu ikannya, itu namanya tailfish, ikan tehel. Jadi ikan tehel tuh gak bisa ditemuin di Australia. Ini gambarnya, ikan ini dia cuma dipotong, digoreng, dikasih lemon, dikasih bubuk matcha di sampingnya. Jadi itu gak dikasih garam sama sekali. Dikasih tuh ikannya, aku coba taruh di matcha, dikasih jeruk nipis, makan. Agak hambar sih rasanya, cuman enak. Enaknya tuh gimana ya? Jadi semacam ikan gurame, rasanya mirip ikan gurame, cuman gak dikasih bumbu, gak dikasih kecap, gak dikasih asin. Jadi rasanya hambar. Itu makanan ketiga. Terus sudah diambil tuh piringnya, dikasih abalone. Jadi si chef itu ngasih abalone, ada nasi coklat tuh brown rice. Masaknya juga nasi coklat itu tuh bukan pakai rice cooker atau di steam. Nasinya tuh direbus. Udah nasinya direbus sampai nasinya lembek, itu ada bumbu yang warnanya hijau tuh yang ada di sana. Nah itu bumbunya semacam creamy manis gitu. Ini aku suka banget. Dicampur nasinya sama abalone, dimakan enak. Itu appetizernya. Jadi setelah appetizer beres, si chefnya ngasih ini. Ini adalah sashimi platter di hari ini. Ada kingfish, ada kingfish, ada snapper tuh yang ikan gede yang aku dapat kemarin itu loh, yang ada di Instagram aku. Ada beberapa ikan yang aku juga nggak tahu ikan apa, dan main dish itu ada tuna. Jadi di ikan tunanya tuh ada otoro tuh tuna belly, bluefin tuna, itu tuh cut tuna yang paling mahal. Dan harganya tuh mahal banget. Jadi sebelum masuk ke sushi kita tuh dikasih ini. Dan itu adalah tempura mushroom.
Jadi tempura mushroom yang ya tempura lah. Jadi mushroom itu digoreng, udah digoreng terus dikasih kuah kayak semacam kuah teh gitulah. Terus udah di sampingnya ada gelas kecil, itu tuh isinya air biasa, cuman direbus pakai jamur. Ini sushi pertama, yaitu snapper yang sudah dry age selama 2 hari. Snapper tuh ikan kerapu pink, banyak di Australia. Aku juga dulu pernah sempet nangkep, dapat segede gini, kurang lebih 5 kilo lah. Aku kalau makan snapper tuh nggak pernah makan sashimi, nggak pernah makan mentah. Biasanya aku masak, entah digoreng lah atau dibikin sup, direbus, rasanya enak. Itu kayak kriuk-kriuk gitu dagingnya. Dan sushi di sini gara-gara chef sauce aku nggak bisa komplain. Itu dikasih wasabi, padahal aku nggak terlalu suka wasabi. But overall enak. Soalnya di Jepang juga dulu ya, kalau makan sushi itu tuh kelihatannya kayak sushi biasa, nigiri. Cuman di balik ikannya, wasabinya tuh ditaruh di dalam nasinya. Ini ada ikan misterius, cuman dicoba enak rasanya. Itu yang coklat-coklat, kulit itu agak crunchy, cuman dalamnya dagingnya agak crisp. Ikannya lumayan manis. Dan si chefnya tuh kemarin ngomong cara makan sushi yang benar, nasi itu hangat, ikannya itu dingin. Jadi sushi itu tidak boleh dibiarkan lebih dari 10 detik. Makanya aku di sini juga gambar-gambar. Gara-gara sushi ini tidak boleh dimakan setelah 10 detik. Jadi langsung cara ngambil itu pakai 2 tangan. Kalau pakai tangan begitu, cocol soy sauce langsung makan. Cocol soy sauce juga di depan, dikit. Bukan semuanya di-unslomin langsung dimakan, enggak. Jadi pakai tangan, unslomin dikit soy sauce, dimakan. Kalau enggak, langsung makan. Atau enggak kalau misal kamu pakai sumpit, jangan dicapit dari atas. Kenapa? Bakal rusak. Jadi capitnya tuh ngambil dari bawah, diangkat ke atas, kata si chefnya. Our chef wanted to say authorized caviar, added tuna. Otoro for you, tuna belly with the caviar on top. Otoro. Ini kingfish. Kingfish itu banyak di Australia. Aku nggak pernah tuh nangkep kingfish. Cuman kingfish itu semacam deep sea fish di mana dagingnya banyak, dimakan sebagai sashimi. Di sini especially kingfish itu lumayan fresh dan ya rasanya manis, enak. Setelah itu aku juga dikasih daging ikan apa ya? Itu semacam daging ikan, bukan ikan. Yang kedua itu semacam kayak kerang kalau nggak salah. Kayak daging kerang dibikin sashimi, itu rasanya kriuk-kriuk, agak ada pedes-pedesnya masuk gara-gara wasabinya. Cuman overall kriuk-kriuk, manis, enak juga. So, kalau misalnya dilihat-lihat sushi dari awal sampai akhir ya manis-manis juga sih semua rasanya. Cuman ya itulah, enak, manis, dan makanya ya aku nggak makan jahenya soalnya aku nggak suka jahe. Terus jadi setelahnya kita ada ama ebi. Ama ebi itu tuh sweet shrimp. Sweet shrimp itu tuh udang manis. Dan udang manis itu tuh semakin lu kunyah, semakin manis rasanya. Terus berikutnya ada namanya anago. Anago itu tuh sea eel, belut laut. Terus biasa kalau misal di restoran sushi itu ada yang namanya unagi. Unagi itu tuh belut air tawar. Jadi yang biasanya unagi rasanya tuh lumayan earthy, agak kayak tanah. Sea eel itu tuh nggak ada rasa tanah-tanahnya. Dan itu adalah yang lebih mahal dari unagi lah. Anago namanya. Anago itu tuh belut laut. Bisa dikasih tau gambarnya di sini dan rasanya ya mirip-mirip sama unagi sausnya. Cuman nggak ada earthy flavornya itu loh. Ini jadi hidangan terakhir ya. Tambah harga nggak tahu berapa, nggak dikasih tahu. Cuman ini bulu babi dari Hokkaido. Cheese? Which cheese? Not cheese. Ini bulu babi Hokkaido. Thank you. Ini bulu babi Hokkaido ya.
Okay, let's try the next one. This one is A5 Kumamoto Wagyu nigiri with the foie gras no water. Oh, foie gras. I thought it was cheese, but it's foie gras. This of the Wagyu, the rest of the light one with the Wagyu like this. And try this one in one bite. Jadi ini A5 Wagyu. Ini bawahnya daging Wagyu, atasnya foie gras. Foie gras itu tuh fatty duck liver. Jadi fatty duck liver tuh bebek dikasih makan sampai livernya banyak banget. Apa sih namanya? Lemaknya. Udah lemaknya banyak banget, terus inilah jadi foie gras. Foie gras itu fatty duck liver makanan Prancis. Mari kita coba ini foie gras sama A5 Wagyu. Langsung meleleh ya. Coba dikit ya. This is fatty duck liver and A5 Wagyu. It's foie gras, fatty duck liver. Yeah, you should. Tadi kita udah makan lemak-lemak ya, foie gras, fatty duck liver sama A5 Wagyu. Kita buat rinse mouth dikasih miso dengan broth scampi. Scampi itu tuh udang. Ini scampinya ya. You can have one bite. You can have this one with the miso soup. There is no problem at all. This is a sutomaki, which is big roll in Japanese. This one is really big. But must try in one bite. Enjoy. Jadi ini katanya semua ikan dijadiin satu di satu sushi dan dimakan di satu gigitan. Ini ada apa aja ya? Ada tuna, ada yang tadi barusan dikasih semua sih. Jadi katanya untuk berapa omakase-nya, ini sushinya satu gigitan. Manis, tawar. Ada kriuk-kriuknya, enak sih. Dari bulu babi, creamy kayak krim. Jadi katanya buat ngerasa omakase-nya, mereka ngebikin semua ingredient di dalam satu. Jadi itu sebagai gesture harmoni, sebagai gesture beres untuk ini semua ingredientnya menjadi satu gigitan gitu loh. Itu adalah yang harus terakhirnya. Oh, tamagoyaki. Wah, ini cheesecake atau tamagoyaki ya? Many of the people say like sponge cake or cheesecake. Oh, it is tamagoyaki. There's no flour inside, just the egg base, Japanese stuff, and flavor with the fish, quite the fish or brown. Kirain tuh kecil, cuman udah kenyang. Kasih lagi. Ini nggak tahu nggak ada habis-habisnya. Ini sweet potato. Ini ubi, agar ubi. Jadi ini tamagoyaki, Japanese cake with egg. Tamago itu egg, telur. Yaki itu ya kue kali ya. It's like a sponge. Manis. It's sweet and spongy. Dari total per orang $280. Itu kurang lebih ya, lebih dari 3 jutaan lah. Sekarang nggak tahu rupiah berapa ya. Cuman ya segitulah. Ini nama restorannya, Aoi Suki. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya.
Ayo kita lihat. Hei, melayang beneran ini. Sesuai janji.